Chat ini. Batasan waktu, langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo, selamat sore Kak Widi. Masih menunggu ya teman-teman. Ini ada yang dari Semarang, dari Pasuruan. Luar biasa ya. Ada yang dari Jogja. Oke, dari Magelang juga ada. Eh, dari Jepara. Oh, dari Jepara. Oke. Oke teman-teman, aku sambil nunggu Kak Widi, nanti jangan lupa share keseruan kelas hari ini di Instastory kalian, tag Kak Widi dan juga eh, Amazing ID gitu ya teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum follow Instagram Kak Widi, boleh banget langsung aja di follow Instagramnya. Nah, Instagramnya nanti aku share di kolom chat. Nanti teman-teman bisa follow gitu. Oke, ini udah ada Kak Widi nih. Halo, selamat sore Kak Widi. Halo sore semuanya. Oke, halo apa kabar Kak Widi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke. Kak Widi, terima kasih banyak ya udah meluangkan waktu buat join di kelas kali keduanya Amazing ini ya. Mungkin teman-teman yang sebelumnya udah pernah ikutan di kelasnya Kak Widi, ini Kak Widi ada kelas lagi, ini kali keduanya gitu. Oke Kak Widi, karena keterbatasan waktu, langsung aja kita mulai. Waktu dan Zoom Caca persilahkan. Oke, terima kasih Kak Caca. Eh, oke, selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Selamat menunaikan ibadah puasa juga untuk teman-teman yang beragama Islam, Muslim. Eh, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk serta kurang lebih yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini untuk ikut kelasnya Amazing Academy di edisi eh, tentang pengenalan hand lettering gitu ya. Sebelumnya teman-teman perkenalkan aku Widi Kurniawan. Mungkin bagi yang sudah pernah dengar dari pertemuan sebelumnya, aku seorang mahasiswa saat ini masih semester 4 sebenarnya, masih semester 4 masih maba di salah satu universitas negeri di Palembang kebetulan. Dan saat ini domisili juga di Palembang. Kemudian aku udah masuk ke industri kreatif itu udah mulai kenal lettering itu sejak tahun 2018-an waktu masih SMP kebetulan dan sampai sekarang kesibukannya terus juga oke ini ya Kak Widi. Iya benar di Unsri. Aku di Unsri dan kebetulan kalau karena di Unsri nggak ada apa ya nggak ada jurusan seni gitu ya. Aku ambilnya agak melenceng sedikit kebetulan, tapi masih ada seni-seni masih. Sekarang kesibukannya selain berkuliah, aku juga freelance, ngerjain project dengan salah satu penerbit kebetulan yang lagi ongoing dan project sama brand-brand lokal lah. Gitu. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum aku mau kasih materi nih lewat PowerPoint, aku mau ajak teman-teman dulu kita cek ombak dulu kali ya. Aku mau ajak teman-teman untuk buka browsernya, terus teman-teman klik di sana mentimeter.co. Oke, teman-teman boleh buka browsernya sekarang di Mentimeter, mentimeter.com, lalu masuk ke eh, kode ini. Teman-teman yang punya device yang lainnya selain dari Zoom ini boleh deh masuk ke kode ini ya. Aku mau perkenalan dulu sama teman-teman. Mungkin di sini ada yang baru mau mulai pertama kali atau jangan-jangan takutnya di sini ada senior-seniorku nih yang diam-diam.
Oke, udah pada join belum ya? Oke, kalau udah join semuanya, eh, aku bakal lanjut. Nih aku juga buka nih. Lanjut ke slide yang berikutnya. Wait, wait. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nih. Teman-teman bisa respon ya langsung ya. Sebenarnya apa sih yang bikin teman-teman semuanya tertarik buat belajar atau wih, seru, menantang, biar desain lebih estetik, oke. Mau terkenal buat side job, wih, sama nih. Aku dulu juga lettering itu bisa dijadiin side job, ternyata sekarang malah kerjaan utama malah. Pengen belajar hal baru, potensinya besar, benar. Nambah ilmu, benar. Bikin produk sendiri, waduh, siap, 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 siap. Benar, benar, benar. Bikin merchandise gitu ya. Oke, ada lagi kah? Bikin desain kaos sendiri. Wih, banyak juga ya. Bikin self reminder. Berarti bisa bikin ya, terus bisa di-share ke teman-teman yang lain lewat Instagram gitu ya. Lenturin tangan, waduh, siap, siap, lenturin tangan. Oke, masih ada journaling. Benar sih, benar, benar, benar. Nanti kita bahas tentang journaling. Wow, otak. Ah, yang benar, yang asal otak. Nyari penghasilan, ada project cover buku. Oke, kita lanjut ya. Sebentar, sebentar. Aku mau screenshot dulu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Eh, Ditanya soal alasan, sekarang aku mau nanya, nah, teman-teman ini hanya merendah atau meroket? Karena aku di sini nggak tahu ya, apakah sini ada yang lebih jago ternyata dari aku. Takutnya nanti di sini malah ada yang menyamar gitu ya. Hand lettering artis sepuh atau ilustrator sepuh yang lagi gabut mungkin nungguin buka puasa. Ya ada 6 orang nih, 7 yang milih mau mempertajam ilmu. Oke, siap. Kita gaskan juga. Baru memulai dari nol. Baru memulai dari nol. Oke. Oke. Sebenarnya tidak ada yang sepuh. Aman berarti ya. Takutnya nanti aku grogi loh ngejelasin kalau ada yang lebih jago gitu ya. Oke deh. Sebentar aku screenshot dulu.
Udah, teman-teman? Ada yang mau nambah? Jadi 11 mungkin? Oh, ada 9 nih. Baru mau mulai dari nol. Oke. Berarti rata-rata di sini yang join ini baru mau kenal aja gitu ya. Baru mau mulai dari dasar-dasar lettering terlebih dahulu. Oke, jadi buat teman-teman yang baru mau belajar, eh, aku bakal jelasin dulu tentang eh, apa aja nih yang perlu teman-teman tahu sebagai dasar sebelum teman-teman benar-benar terjun gitu ya. Jangan untuk jangankan untuk dapat klien, tapi ini sebagai cara buat seenggaknya bikin personal project ataupun teman-teman bisa bikin karya untuk teman-teman terlebih dahulu atau orang-orang terdekat gitu ya. Hari ini di edisi Amazing eh, tentang lettering, get to know deeper about hand lettering industry, kita mungkin bakal bahas dari latar belakang dulu ya. Kalau bicara soal hand lettering ini, sebenarnya lettering ini tuh sudah ada sejak lama sih. Eh, Apalagi di luar negeri gitu ya. Industrinya udah ada sejak lama. Tapi setahu aku ya dari teman-teman komunitas cerita-cerita dan juga ada workshop yang lain juga saat itu. Kalau di Indonesia sendiri itu mulai booming dan mulai banyak dikenal itu tahun 2015 ke atas. Karena saat itu ada salah satu komunitas besar juga yang akhirnya muncul yang base-nya di Jakarta. Itu kalau teman-teman cari di Instagram atau teman-teman udah tahu itu namanya Kaligrafina. Jadi motivasi buatnya tahu nih gara-gara ada eh, gerakan dari Kaligrafina ini yang mana mereka sering bikin kegiatan, bikin konten dan juga ada workshop-workshop yang mereka adakan. Bahkan dari tahun ke tahun itu ada komunitas regionalnya di masing-masing daerah. Dan kayaknya di Indonesia sekarang di masing-masing kota sudah ada gitu komunitas kecilnya tentang hand lettering ini. Nah, lanjut kalau kita bahas tentang kayak ini ada preview profilku bisa dibaca. Kalau kita bicara tentang lettering itu ya, sebenarnya kalau menurutku sejak awal aku dulu kan waktu SMP itu sebenarnya eh, base-nya adalah sense-nya ke doodle art gitu, ke doodle art. Yang mana aku pengen bener lanjutin ke ilustrasi gitu, ilustrasi yang gambar orang gitu ya, gambar dan lain-lain orang yang bergerak. Tapi kayaknya setelah aku kenal lettering ini, aku ngerasa kayak oh ternyata sense aku di sini gitu. Dan akhirnya aku nganggap lettering itu lebih mudah dipelajari daripada si ilustrasi yang biasanya kita berbagai media gitu. Sebenarnya lettering itu apa sih? Kalau secara umum ya, kalau didefinisikan, lettering ini adalah seni menggambar huruf. Jadi kalau di ilustrasi kita menggambar objek kayak manusia, hewan, benda. Kalau di lettering itu yang pasti jadi esensi utamanya menggambar huruf. Entah itu huruf yang udah jadi atau teman-teman inovasi huruf sendiri gitu yang teman-teman edit dan bahkan para kreator font itu ya awalnya karena mereka eh, coba-coba untuk bikin eh, huruf versi mereka sendiri gitu ya. Nah, karena di lettering ini esensinya adalah menggambar, eh, lettering itu kan menggambar dari awal gitu ya. Jadi mulai dari sketsa kasar yang ada di kertas, kemudian dengan modal misalnya pensil, penghapus, dan pena, teman-teman bisa mulai dari sketsa, kemudian
lanjut ke tahap line art, kemudian diwarnai, dan kalau teman-teman punya device digital, bisa teman-teman digitalkan gitu ya karya letteringnya. Eh, di sini stepnya mungkin adalah menggambar, terus juga teman-teman bisa memodifikasi kira-kira huruf ini cocoknya dipadu-padankan dengan jenis apa gitu sampai akhirnya jadi satu padanan kata atau satu padanan kalimat yang punya arti penting gitu ya. Dan di sana juga diberi eh, sisi estetikanya juga, entah itu teman-teman tambahkan ilustrasi seperti bunga ataupun objek-objek lain yang mendukung apa yang pengen teman-teman sampaikan melalui karya ini. Terus apa sih yang buat lettering ini tuh akhirnya banyak peminatnya gitu. Termasuk aku, karena waktu awal-awal aku kenal lettering itu dari Instagram juga ya, ngeliat teman-teman kreator yang lain, itu karena keragaman eksplorasinya nggak kalah sama misalnya ilustrasi biasa gitu. Karena dari satu huruf aja itu kita bebas ya mau ekspresikan kayak apa oleh pegiatnya, dan ini jadi salah satu daya tarik untuk eh, teman-teman kreator lettering ini untuk buat lagi gitu lagi, dan biar ada inovasi baru dan jadi tantangan untuk nemuin ciri khas dari eh, lettering mereka masing-masing, mulai dari itu eh, hurufnya mungkin atau komposisinya, warnanya, dan makna yang ada di dalam karya yang mereka buat. Nah, seringkali rata-rata ya, aku juga ngira dulu lettering itu eh, sama kaligrafi dan tipografi. Kalau kita lihat karya yang udah jadi, mungkin benar-benar sama. Tapi apa sih yang membedakan kaligrafi ini dengan lettering gitu ya? Kalau lettering itu kita tadi mulai dari sketsa kasar yang ada di kertas gitu ya. Kita mulai dari sketsa kasar. Kalau kaligrafi itu dia lebih fokus ke aspek visual tulisannya. Jadi hanya tulisan aja teman-teman. Kalau teman-teman pernah lihat eh, undangan gitu ya, yang pakai huruf huruf yang melengkung. Nah, itu lebih kayak ini sih, karena dia dibuatnya dalam satu kali goresan gitu. Entah itu pakai sketsa kasarnya atau langsung gitu ya. Nah, kaligrafi ini umumnya nggak bisa nih dibuat pakai alat sembarangan sih sebenarnya, karena dia ada alat khusus gitu. Ada kayak pena yang ada tinta yang dicelup, terus ke kertas gitu ya. Nah, kalau tipografi ini apa sih? Eh, Sebenarnya teman-teman pasti tahu ya, lebih kepada nata huruf sih. Dari teks atau huruf yang secara ada gitu ya, itu sudah tersedia. Nah, si kreator ini biasanya mengaplikasikan ke foto, hasil foto-foto yang mereka ambil, itu kemudian diedit, entah itu judulnya, ataupun ada headline-nya, ada tagline-nya, terus eh, bentuknya diubah-ubah gitu ya. Sampai akhirnya ini jadi salah satu eh, foto yang punya estetika, karena judulnya diedit pakai yang mereka edit sendiri. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas definisi ya, eh, kita bahas tentang lettering itu sebenarnya banyak banget jenisnya. Mungkin dari yang aku tampilkan di sini ada lagi ya, lebih banyak lagi. Entah yang aku belum tahu, tapi di sini aku bakal ngejelasin kurang lebih ada 10 ya, ada 10 style yang biasanya dipakai sama si eh, pegiat lettering. Nah, yang pertama apa sih? Yang paling umum sebenarnya eh, ada brush lettering. Kenapa ini paling umum? Karena terutama si cewek-cewek ya, misalnya pasti nganggap brush brush lettering itu ya brush lettering gitu. Pakai brush pen,
Terus eh, biasanya kalau yang journaling tadi pakai brush pen juga gitu ya. Nah, kenapa brush lettering ini jadi salah satu yang paling populer? Karena eh, kalau kita belajar basic tentang lettering, itu kita belajar tentang eh, menulis awalnya gitu ya, bikin stroke, bikin up and down, garis gitu ya, tebal tipis. Itu pasti belajar dari atau pakai brush pen. Jadi secara nggak langsung kita tuh belajar brush lettering. Lettering. Nah, di sini aku ambil salah satu karya dari namanya Dimas Fahrudin. Ini nama Instagramnya. Bisa teman-teman cari di Instagram teman-teman semua. Bisa dilihat karya-karyanya. Eh, dan Mas Dimas ini jadi salah satu apa ya sesepuh lah ibaratnya di dunia perletringan Indonesia. Beliau juga banyak banget kasih apa ya edukasi buat teman-teman pemula yang lain termasuk aku saat itu. Dan for your information, Mas Dimas ini juga eh, tahun yang lalu ya kalau nggak salah jadi salah satu pemenang dari 5 nominasi logo IKN terbaik dan Mas Dimas ada di antaranya. Jadi 5 orang yang kompetisi logo IKN itu salah satu kreatornya Mas Dimas Fahrudin. Kemudian ada style yang kedua, ini ada style dekoratif teman-teman. Apa sih bedanya sama yang brush pen? Jelas ini kayak yang aku jelasin di awal, ini pakai sketsa awal, pakai pensil, penggaris dan lain-lain. Dan kenapa disebut dekoratif? Karena di sini yang membedakan dari yang lain adalah dia lebih dari 3 suku kata, teman-teman. Jadi di sini bisa dihitung nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 suku kata, yang dimana yang bikin challenging adalah teman-teman di sini dikasih tantangan untuk bisa, wah komposisinya gimana nih, nyusun huruf-hurufnya letaknya di mana gitu. Gimana caranya buat main wordnya atau kata utama yang harus teman-teman tonjolkan ini bisa kelihatan jelas dibanding huruf-huruf yang lain. Dan selain itu, selain komposisi, eh, apa ornamen-ornamen lain yang sebagai pendukung ini harus teman-teman tonjolkan juga. Dan jangan sampai karya dekoratif kayak gini eh, apa ya ibaratnya lempeng gitu dan flat aja. Dan ini adalah salah satu karya aku yang aku buat udah cukup lama, beberapa tahun yang lalu. Dan karena ini cukup challenging dan buat aku semakin semangat buat explore karena jadi sampai sekarang rata-rata karyaku itu eh, ada di dekor. Jadi rata-rata yang aku buat sekarang ada. Itu juga yang buat aku dapat beberapa project dan juga pekerjaan lain di mana yang mengharuskan untuk membuat dekoratif lettering ini, entah itu judul, judul novel, entah itu headline sebuah acara, gitu ya. Dan yang ketiga, lanjut, ini ada Victorian style. Victorian style eh, bentuknya ya, cara pembuatannya hampir sama kayak yang dekoratif, tapi yang membedakan di sini adalah eh, dia lebih detail lagi, teman-teman. Apalagi di bagian eh, digitalnya. Kalau si kreator buat versi digital. Di sini biasanya di Victorian style itu selalu pakai huruf balok. Entah itu huruf-huruf yang eh, enggak kayak yang brush lettering gitu ya. Jadi rata-rata pakai huruf balok. Di luar negeri, di beberapa eh, klien di luar negeri, ini banyak banget peminatnya. Peminat Victorian style ini banyak dari luar negeri. Jadi teman-teman kreator Indonesia yang pakai style Victorian ini salah satunya Mas eh, Kaizla ini, Instagramnya bisa teman-teman lihat. Ini pakai Victorian style dan juga sudah banyak banget klien yang datang ke dia itu dari luar negeri, entah itu untuk keperluan aparel kayak tato, kemudian untuk da apa ya merek-merek
brand gitu ya. Tapi paling banyak sih kayaknya untuk aparel ya, untuk clothing brand gitu. Jadi Victorian style ini adalah style yang bisa dibilang sangat laris di pasaran karena juga cukup susah dibuat dan para pesaing di style ini tuh cukup banyak juga di Indonesia. Kemudian yang ketiga ini ada black letter. Teman-teman pasti udah pernah lihat sih sebelumnya ya. Kalau black letter ini hampir sama semuanya ya, esensinya masih di menggambar huruf, tapi yang membedakan adalah cara pembuatannya karena alatnya juga beda. Kalau yang sebelumnya kita pakai pensil, pena, dan yang lain-lain, kalau di black letter ini dia ada pena khusus kalau teman-teman tahu, kayak bentuknya pipih gitu ya. Dan ini juga biasanya dipakai buat eh, bikin kaligrafi Arab ataupun kaligrafi huruf Latin yang sebelumnya udah aku jelasin definisinya. Dan di sini ada salah satu kreator yang aku highlight yang pakai style black letter ini namanya Hartawatirs. Kalau teman-teman mau lihat karya-karyanya di Instagram bisa dikepoin aja langsung. Dan yang kelima nih, yang kelima ada isometric. Isometric ini biasa disebut 3D juga sih. Jadi di lettering ini tetap esensinya tulisan ya, huruf, menggambar huruf, tapi dia bentuknya 3D gitu ya. Entah itu 3D-nya dibuat ada elemen-elemen pendukung yang lain, kayak yang punyanya Kak Aisyah ini sebenarnya udah apa ya, overpower banget sih. Karena sampai ke luar negeri aja karya-karyanya Kak Aisyah ini bisa di di mention lah sama orang. Di sini bisa dilihat contohnya sangat detail sekali ya contohnya. Selain daripada lettering yang mereka tonjolkan, Kak Aisyah juga memberi ngasih kayak beberapa elemen ilustrasi detail dan juga seringkali kalau isometric 3D ini mereka nampilin karyanya pakai eh, kayak animasi gitu, animasi bergerak ataupun ada elemen-elemen lain kayak lampu-lampu gitu. Recommended banget kalau teman-teman mau kepoin IG-nya Kak Aisyah. Di sana banyak banget karya-karyanya dia yang kebetulan banyak juga yang jadi eh, apa ya istilahnya yang mentorin dia sebagai eh, guru untuk belajar isometric 3D ini. Kemudian ada yang keenam, ini ada style monoline teman-teman. Di sini ada kreator yang aku highlight juga dari Indonesia juga, ini Instagramnya. Nah ini apa sih yang membedakan dari style yang lain? Seperti namanya ya, monoline. Jadi eh, ini hampir sama kayak dekoratif, rata-rata Mas Mas Ahda Firdaus ini buat karyanya lebih dari beberapa suku kata, tapi bisa dilihat di sini teman-teman, karya monoline ini hanya menggunakan satu garis lurus garis aja gitu, yang mereka yang Mas Ahda bikin jadi kalimat yang dipadu, tapi hanya satu garis dengan ukuran yang sama. Entah itu mau bentuknya melengkung ataupun dibuat eh, elemen pelengkap yang lain. Kayak di sini contohnya ada gambar hati di bawahnya. Kemudian ini juga bisa dikombinasikan ke berbagai macam warna juga gitu ya. Dan hasil akhirnya cukup bagus kalau menurutku karena aku dulu juga sempat belajar ini sih. Untuk sketsa kasarnya bisa teman-teman coba pakai pensil biasa. Kemudian ini lebih kalau lebih mau terlihat sih kalau di digitalin ya. Nah, lanjut ke style yang ketujuh. Ini ada monogram. Monogram ini lebih ke kayak eh, logo inisial gitu ya. Kalau teman-teman pernah eh, ngelihat logo-logo semacam ini namanya monogram. Ini ya udah aku mention juga salah satu kreator hand lettering yang stylenya lebih ke monogram. Ini ada Mas Iqbal. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada huruf S dan W. Biasanya dari commission yang dia dapat mungkin
si klien ini minta eh, sebuah logo brandnya yang awalnya itu punya judul yang panjang, tapi di sini Mas Iqbal bikin dia hanya awalannya aja ya, inisialnya aja yaitu S dan W. Jadi di sini kreativitasnya si monogram ini harus bisa menggabungkan si initial word ini agar bisa jadi satu komposisi yang menarik kalau dilihat dan terbaca dengan jelas dalam satu kali lihat aja gitu. Karena kalau terlalu ribet dan terlalu rumit, ini juga akan menyulitkan pembacanya. Terus lanjut lagi, ini ada style yang ke-8, ada logo type, teman-teman, logo type. Biasanya kalau teman-teman lihat logo-logo cafe gitu ya, logo-logo barbershop, ini ada yang diambil dari font yang udah jadi, tapi di sini Mas Ahmad ini biasanya buat custom fontnya atau custom kalimatnya itu sendiri dengan style-stylenya masing-masing. Kenapa logo type namanya? Ini masih dalam ruang lingkup logo, teman-teman. Artinya dalam suku kata yang sedikit, tapi dia pakai elemen hand lettering. Yang ditekankan di sini adalah bentuk hurufnya gitu ya. Entah itu hurufnya semacam ini ataupun dikombinasikan dengan ilustrasi gitu. Di sini teman-teman juga bisa lihat ke Instagramnya @ahmad_wahid. Teman-teman bisa lihat tuh karya-karyanya yang luar biasa. Bisa teman-teman jadikan sebagai acuan untuk kalau teman-teman mau belajar dari awal. Nah, ini jadi poin penting banget nih. Ada Mas Ali Isa, yang mana di sini dia coba mengangkat ornamen type. Kenapa ornamen type? Karena selain daripada esensi huruf yang coba dia tampilkan ya, Mas Alif ini dia mengangkat ornamen-ornamen di mana ini hampir sama kayak yang Victorian style, tapi Mas Alif ngeklaim ini bahwa dia ambil dari pola-pola yang dia temukan di biasanya di pola batik ataupun di kain gitu ya. Jadi polanya seperti ini teman-teman, kayak bunga yang melengkung-lengkung gitu ya, atau ada akar-akar gitu ya. Dan ini jadi stylenya Mas Alif bisa dalam setiap karya yang dibuat. Mas Alif ini jadi salah satu eh, kreatornya hand lettering paling dikenal lah di Indonesia karena karya-karyanya yang udah banyak banget di mana-mana dipakai brand terkenal juga pernah dan eh, isu yang Mas Alif angkat itu tentang keragaman Indonesia juga jadi salah satu poin penting lah ya, poin penting yang buat nama dia semakin besar dan banyak dikenal banyak kalangan gitu. Kemudian yang terakhir ya, yang aku tampilkan di sini ada style bebas, liar lah ya ibaratnya. Jadi kalau teman-teman lihat apa ya, grafiti di dinding-dinding pinggir jalan gitu, itu sebenarnya juga masuk ke jenis-jenis lettering. Entah itu eh, grafitinya seperti ini ataupun jenis-jenis yang lain, yang mana di sini nggak ada batasan dan teman-teman bebas berekspresi seperti apapun. Dan kenapa aku masukin ini karena di sini esensi utamanya juga menekankan tulisan gitu ya. Walaupun menurutku dan menurut banyak orang juga graffiti ini terkadang dibuat tulisannya nggak terlalu jelas gitu ya. Dan itu juga jadi salah satu seninya sebenarnya. Kurang lebih ada 10 style yang sudah aku jelasin. Teman-teman bisa mampir nih ke Instagram masing-masing kreatornya, bisa dilihat di sana. Dan jangan sungkan untuk DM aja teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mau teman-teman tanyakan sama mereka, karena ini semua orang-orang yang apa ya open gitu ya untuk orang-orang yang baru mau mulai atau sekedar mau bertanya-tanya aja. Lanjut ke berikutnya. Nih kalau lettering nih, alat-alatnya apa aja sih? Sebenarnya kalau aku ya, karena aku dulu mulainya
benar-benar dari nol, dari SMP yang dimana kita tahu belum punya uang sendiri gitu ya, cuman dikasih orang tua. Ya alat-alatnya sederhana sebenarnya. Eh, Seperti kertas, pensil, penghapus garis, dan biasanya kalau untuk outline atau buat garis luar ataupun nebelin sketsanya, teman-teman pakai drawing pen. Atau yang eh, biasanya yang cewek-cewek yang suka bikin journaling itu bikinnya pakai brush pen untuk brush lettering ataupun spidol dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman mau eh, digitalin karya teman-teman semua, itu bisa di scan aja gitu ya karyanya. Terus di teman-teman edit nih, di beberapa software yang biasanya dipakai ya umumnya di grafis ya ada Photoshop, ada Illustrator, CorelDRAW, atau teman-teman yang eh, nggak punya device iPad tapi punya kayak tab gitu, teman-teman bisa pakai Ibis Paint, Medibank yang dipakai. Terus ada atau aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa teman-teman pilih sebagai eh, pilihan teman-teman. Kalau di iPad paling banyak orang pakai Procreate sih. Paling banyak pakai Procreate. Untuk alat-alatnya itu mungkin lanjut ke eh, lettering sheets nih. Ada basic lettering practice. Ini eh, adalah langkah awal kalau teman-teman mau mulai belajar belajar nulis pakai speed. Kan di sini ya proporsi hurufnya, eh, kerning itu jarak antar huruf dengan huruf yang lain. Leading, misalnya ada dua kalimat, atas dan bawah, kayak misalnya ini basic dan proporsi huruf. Nah, leading itu jarak di antara huruf kalimat ini gitu ya, atas dan bawah. Kemudian untuk konsistensi huruf teman-teman. Jadi kenapa bahas konsistensi ya, kayak kita belajar waktu SD kelas 1 gitu ya. Di sini kita diperintah untuk mengulang, untuk menulis huruf ini berulang-ulang gitu ya sampai hasilnya serapi mungkin atau semirip mungkin dengan pedoman yang ada di sini. Nah, di sini gunanya apa sih? Untuk apa ya? Ngelatih kepekaan ya, keluasan tangan biar nggak kaku. Karena jujur teman-teman, waktu belajar lettering awal itu benar-benar ngikutin dari step-step ini kan. Aku coba untuk setiap hari nulis berulang-ulang kayak gini juga tanpa apa ya, tanpa buku kertas pendopan kayak gini sebenarnya. Jadi nulis sendiri gitu ya, A sampai Z, terus diulang-ulang terus biar teman-teman nulisnya nggak kaku. Dan akhirnya benar beberapa minggu setelah latihan terus itu tangan bisa lebih luas gitu ya, lebih bisa responsif. Kalau mau bikin bentuk kayak gimana, tangan teman-teman nggak kaku lagi gitu. Kemudian di sini teman-teman juga bisa pakai brush pen kalau mau latihan ini, bisa belajar tentang tebal tipisnya huruf, dan juga ini seharusnya bisa dilakuin setiap waktu. Kalau teman-teman perlu berapa kali itu bagus banget karena ini jadi salah satu pedoman awal kalau teman-teman mau belajar lettering sih sebenarnya. Ini bisa pakai brush pen, drawing pen, ataupun spidol. Bisa pakai spidol 1000-an, pakai spidol snowman, dan lain-lain juga bisa. Dan nanti eh, lettering sheet-nya bakal aku share juga ke Kak Caca mungkin, biar teman-teman bisa di print sendiri dan bisa Oke, lanjut. Nah, ini ada step gambar. Kalau setelah teman-teman udah mulai apa ya, udah selesaiin lettering sheets yang tadi, teman-teman bisa buat beberapa kalimat yang teman-teman suka, entah itu dari quotes ataupun keluh kesah teman-teman sehari-hari gitu ya. Jadi awalnya itu gambar guide-nya dulu teman-teman. Teman-teman punya penggaris, teman-teman bikin guide-nya dulu. Jadi misal ada beberapa suku kata yang ingin teman-teman jadikan main word atau kata utamanya gitu ya. Itu eh, sebisa mungkin kalau aku itu dijadikan lebih besar, atau kalau nggak lebih besar letaknya itu ada di tengah. Letaknya ada di tengah. Jadi itu jadi
jadi senternya gitu. Dan di sini eh, awalan ini bagian bikin guide ini adalah jadi salah satu acuan untuk teman-teman bikin hurufnya mau segede apa, letaknya di mana, dan lain-lain. Jadi yang kedua, ini bikin sketsanya. Setelah bikin guide, mulai untuk menggambar huruf-hurufnya, ya, disesuaikan. Di sinilah hasil dari teman-teman dari belajar lettering sheets tadi bisa diuji di sini nih. Karena teman-teman diasah untuk bisa berkreasi tangan teman-teman seluas mungkin gitu ya, mau gambar apa. Di sini di step 3 ini bisa teman-teman lihat ada eh, menambahkan ribbon. Ribbon ini sebagai apa ya? Penambah aja sih ya, ornamen tambahan. Entah itu juga teman-teman mau tambahkan eh, bunga-bunga ataupun elemen ilustrasi yang lain sebagai pendukung dari karya teman-teman semua. Yang eh, keempat itu bisa teman-teman bikin outline pakai drawing pen dan lain-lain. Dan yang terakhir ini eh, teman-teman bisa warnai, ya, warnai bisa pakai eh, spidol, bisa pakai pewarna eh, kayu gitu ya, dan bebas. Secara umum seperti ini, teman-teman. Secara umum seperti ini. Dan ini harus teman-teman kuasai kalau misalnya mau eh, sampai dapet klien gitu ya. Entah itu buyer request atau dia mintanya kayak apa. eh, Kemampuan teman-teman untuk adaptasi dan bisa menangkap apa yang klien pengen itu dimulai dari step-step ini gitu. Jadi step-step ini boleh dibiasakan sedari awal karena saat benar-benar masuk dan membuat karya yang diinginkan sama klien, bagian ini benar-benar diperlukan. Lanjut, nah ini adalah tantangan dari teman-teman semuanya mungkin eh, kepengen berkaryanya sih ada gitu ya. Mau berkaryanya ada, tapi belum dapat inspirasinya gitu. Kalau kepengen doang nggak ada artinya. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana aja gitu ya. Bisa kita yang bisa kita lihat ataupun yang lagi kita rasain. Ya bisa teman-teman cari dari sosial media, entah itu teman-teman eh, entah itu teman-teman bikin ngelihat video di salah satu di salah satu sosial media, terus ada kata-kata yang bikin teman-teman tertarik lettering, terus oh bikin kayak gini posting di Instagram itu kan pasti banyak yang likes gitu. Dan ide-ide kayak gitu sebenarnya akan muncul seiring berjalannya waktu kalau benar-benar punya interest di lettering ini gitu ya. Kemudian dari lirik lagu, teman-teman kalau suka lagu-lagu eh, lagu-lagu sedih, K-pop dan lain-lain, terus ada kata-kata motivasi mungkin teman-teman punya moto hidup eh, dan jadi terus pengingat dalam hidup teman-teman, teman-teman bikin karya lewat lettering pakai moto hidupnya teman-teman tadi gitu. Terus ada juga kata-kata motivasi. Dan ini yang terakhir, termasuk aku juga. Eh, eh, dari kesedihan, teman-teman pasti eh, banyak unek-unek yang pengen disampaikan gitu ya. Dari kesedihan, dari keresahan, pasti banyak banget unek-unek yang pengen disampaikan. Alhasil muncullah kata-kata mutiara, kata-kata yang bisa jadi tiba-tiba puitis aja gitu. Dan itu benar-benar works banget kalau teman-teman mau bikin lettering dari eh, sisi kesedihan yang dirasain, tumpahkanlah semua di karya seni ini. Lanjut guys. Nah, seperti yang aku bilang di 2015 pertengahan mungkin ya, ini ada muncul komunitas lettering di Indonesia. Teman-teman bisa kepoin juga di Instagramnya. Ini namanya Kaligrafina Indonesia. Ini jadi wadah dan komunitas tempat belajar teman-teman yang pemula, termasuk aku juga saat itu, eh,
yang baru mau belajar, yang udah cukup lama, dan yang sudah jago di sini bakal jadi mentor buat ngajarin yang belum bisa. Ini jadi salah satu wadah pengembangan lettering terbesar sejauh ini yang basisnya di Jakarta. Kegiatannya apa sih? Kalau setahu aku ya, yang pernah aku ikutin itu ada kegiatan online juga. Ini ada workshop, ada pameran-pameran karya yang udah teman-teman buat, ada talk show dan lain sebagainya gitu. Dan ini juga eh, jadi salah satu pemicu kenapa lettering mulai banyak dikagumi di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini juga ada komunitas. Ini yang aku bilang tadi, ada beberapa regional di Indonesia ya, yang udah ada komunitas bellman yang namanya Belajar Menulis. Ini Instagramnya. Dan pendirinya juga salah satu kreator lettering juga. Ini juga jadi salah satu komunitas yang bisa teman-teman ikutin. Kalau di kota kalian ternyata ada nih komunitas ini, bisa teman-teman ikutin. Terus biasanya di setiap jangka waktu 1 bulan, 1 minggu atau berapapun itu ada meet up-nya teman-teman, ada meet up-nya. Oke, lanjut lagi. Ini ada, aku bisa bilang ini sebagai komunitas internasional karena di sini juga tempat berkumpulnya para kreator hand lettering dari seluruh dunia bahkan. Ini ada Type Gang, ada Type Sims, Lettering Community yang setiap tahunnya mereka bikin kayak buku kumpulan karya-karya seni dari seluruh dunia yang mereka jadiin satu buku gitu. Ada Typetopia dan Victorian Type. Selain bikin buku apa ya, kolaborasi gitu, komunitas-komunitas ini juga sering banget angkat karya-karya teman-teman yang akhirnya di repost di Instagram mereka gitu ya, atau dijadiin bahan untuk eh, di apa, dibedah gitu sama teman-teman yang lain. Next, ini ada preview beberapa kegiatannya Kaligrafina yang tadi ya, nggak salah waktu itu pernah, ini apa ya, acara hitam putih kebetulan di Trans 7 kalau teman-teman tahu. Terus ada gambar mural di salah satu restoran, terus ada ini, ada wedding sign, ini ada apa, merchandise, terus logo. Jadi ini emang benar-benar luas banget teman-teman jangkauannya. Lettering ini bisa menyebar kemana-mana karena seperti yang kita tahu industri kreatif itu eh, nggak bakal ada matinya gitu ya. Yang ada malah berkembang. Gitu. Jadi pekerjaan apa sih yang bisa bisa teman-teman dapetin setelah belajar ini? Entah itu side job ataupun jadi pekerjaan utama, yang pasti ada hand lettering, ada hand letterer namanya ya, ada font designer. Ini yang paling banyak juga di eh, apa ya, dipakai oleh teman-teman semuanya, teman-teman lettering di Indonesia. Ada mural artis, ada logo designer seperti yang aku jelaskan, ada kayak bisnis pakaian gitu yang mereka desainnya mereka custom gitu ya, yang mereka buat sendiri. Ada bisnis wedding sign ataupun wedding invitation yang bisa teman-teman cewek bisa bikin ini nih. Jadi jadi salah satu side job yang bisa teman-teman gunain kalau benar-benar passionate banget di lettering ini. Kemudian yang terakhir teman-teman bisa kerja di corporate sebagai designer atau art director gitu ya, seperti biasa. Oke, lanjut nih. Ini adalah beberapa kompilasi karyaku dari beberapa tahun yang lalu ya, dari 2020. Kenapa teman-teman uh, harus benar-benar konsisten bisa nemuin ciri khas dalam karya yang teman-teman buat. Yang aku rasain ini dari 2020, kemudian 2021, 2022, 2023, ini ada progres yang aku rasain, bukan karena aku eh, apa ya, bukan karena aku males-malesan,
karena aku terus belajar dan mau karyaku lebih baik lagi ke depannya. Entah itu aku ikut course, saat itu aku juga ikut sering ikut meet up, nanya-nanya ke teman-teman lettering yang lain, dan akhirnya bisa dapat klien pertama itu adalah pencapaian yang sangat berharga buat aku saat itu. Jadi yang terpenting adalah teman-teman bisa konsisten dulu, step by step belajar sedari awal. Entah itu teman-teman mulai rajin posting di Instagram ataupun di sosial media yang lain. Lanjut lagi. Nah, ini adalah poin penting kalau teman-teman mau eh, apa ya, mulai mengembangkan hobi di Instagram biar bisa dilihat atau dapat influence dari banyak orang ya, dari audiens Instagram. Eh, ini Instagram based, jadi berdasarkan Instagram. Ini yang aku lakukan sedari awal aku terjun ke dunia lettering karena aku share-nya lewat Instagram gitu. Jadi yang pertama mungkin teman-teman harus punya goals terlebih dahulu. Ini sosial medianya mau dibikin kayak gimana gitu ya. Apa atau teman-teman punya target di tahun pertama start, aku pengen followers segini gitu ya, punya banyak gitu ya. Dan selanjutnya ya untuk menarik pelanggan untuk datang ya, untuk mempermudah teman-teman harus punya profile yang benar-benar siap lah ya, dikatakan siap untuk bisa menerima pekerjaan. Kemudian bisa teman-teman tambahkan bio yang lengkap, entah itu eh, prestasi yang pernah teman-teman capai, terus juga eh, bisa teman-teman tambahkan lokasi tempat tinggal teman-teman, terus juga portfolio yang pernah teman-teman buat, kalau teman-teman pernah bikin project sebelumnya. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan di bagian profilnya gitu. Dan untuk mempermudah mungkin jangan lupa pakai Mazing ya, aplikasi Mazing. Karena aku juga pakai itu sih. Dan sangat mempermudah banget kalau ada orang-orang yang pengen nge-hire kita atau menghubungi kita itu, landing page-nya Amazing luar biasa sih, keren banget. Dan yang selanjutnya ini teman-teman harus ngelengkapin semua apa ya, kelengkapan yang bisa mempermudah akses si klien untuk menghubungi teman-teman yang aku jelasin tadi. Kemudian ada teman-teman bikin konten yang menarik, yang sesuai dengan stylenya teman-teman semuanya, dan selalu rutin untuk cek eh, analitiknya kayak gimana, adakah perkembangan dari likes, misal dari komen atau dari eh, engagementsnya postingan teman-teman semua. Ini adalah salah satu cara atau salah satu metode yang bisa teman-teman lakuin kalau pengen kontennya rame secara organik gitu ya, terutama di video sih. Eh, Teman-teman sebisa mungkin gunain hashtag atau tag yang banyak, yang punya korelasi lah dari teman-teman, konten yang teman-teman buat. Kalau misalnya kita bikin karya lettering nih, yang kita tag ya mungkin komunitas lettering regional kita, ataupun bisa tag kaligrafina biar bisa dilihat banyak teman-teman ya lettering yang lain. Yang akhirnya ini bisa mengundang banyak audiens datang ke konten kita, yang seenggaknya untuk likes dan share biar konten kita bisa terus berkembang. Dan ini juga yang harus teman-teman lakuin di 1 jam pertama setelah teman-teman bikin konten yang teman-teman posting. Ini penting banget karena ini buat jaga apa ya, eh, engagementnya kita di 1 jam pertama. Kalau biasanya teman-teman posting karya di jam sekian, terus ditinggal gitu, terus entar malam baru dibuka lagi, it's a wrong way menurut aku ya. Karena di 1 jam pertama itu adalah waktu yang tepat banget kalau misalnya kita balesin DM kalau ada yang pertama, ada yang bertanya gitu ya, terus ada jawabin komen, terus ada eh, teman-teman bisa tambahin
eh, Instagram Story yang bisa bikin orang mampir ke postingan kita kalau memang itu nggak nyampe ke feed orang lain gitu ya, nggak FYP. Dan yang terakhir, ini yang perlu konsisten banget yang bisa teman-teman lakuin, buat agenda rutin postingan teman-teman, entah itu setiap 1 bulan sekali, seminggu. Kayaknya kalau 1 bulan sekali terlalu lama ya, bisa 1 minggu sekali, atau 3 hari sekali, atau seminggu 2 kali, itu terserah teman-teman semuanya. Yang pasti ini juga akan berdampak semakin teman-teman bisa konsisten terhadap waktu postingan teman-teman semuanya. Kalau aku biasanya eh, karena sekarang ada project gitu ya, ada project yang karyanya nggak bisa aku posting karena itu jadi permintaannya klien juga. Eh, jadi kalau ada karya yang mungkin bisa aku posting sebagai portfolionya Instagram di Instagram juga, itu aku posting setiap mungkin 2 minggu 1 kali untuk menjaga apa ya, menjaga arusnya si Instagram ya, karena algoritmanya Instagram ini berubah-ubah terus setiap saat. Dan sekarang yang paling hype ya Instagram Reels, karena eh, juga jadi salah satu saingannya TikTok. Jadi Instagram Reels sekarang paling banyak dan paling mudah untuk eh, mengundang banyak orang di luar followers kita bahkan untuk datang ke kontennya kita. Dan itu sih tips dari aku. Oke, di sini ada Amazing landing page yang udah aku pakai. Ini dikirim sama Kak Caca dan tim Amazing, luar biasa banget. Teman-teman bisa download di Play Store ataupun di App Store. Amazing app ini sangat mempermudah banget sebagai landing page dan website sebagai eh, alat untuk apa ya, membuat atau menaruh portfolio kita, entah itu ada di Behance, Dribble, dan lain-lain. Teman-teman bisa tambahin di sini. Di sini juga ada highlight karya teman-teman yang bisa teman-teman tampilkan, ada form yang bisa teman-teman customize. Kalau misalnya ada orang yang untuk project dan lain-lain sebagainya, gitu. Oke, ini adalah deck kalau kita mau bikin karya ataupun saat kita dapat klien pertama gitu ya untuk sebuah project, entah itu yang jangka panjang atau pendek. Eh, yang pasti buat portofolio dulu. Ketika teman-teman punya banyak karya, entah itu personal aja dulu, bisa teman-teman buat di Behance. Eh, Behance ini salah satu yang paling banyak digunakan juga karena persaingannya di sini cukup besar ya di seluruh dunia. Kemudian ada Dribble, atau teman-teman mau eh, bikin video tutorial dan lain-lain sebagainya, teman-teman bisa bikin di TikTok. Kalau di sana pasarnya menurut teman-teman bisa. eh, Terus yang paling utama sih kayak sekarang Instagram. Nah, yang terbaru ini bisa teman-teman pakai. eh ini juga jadi teman-teman jadikan tempat untuk dapetin klien ataupun bisa eh, menjual karya teman-teman semua, entah itu aset letteringnya ataupun teman-teman buat aset-aset ataupun huruf-huruf atau dikomersilkan di Haidimas. Ini ada e-commerce-nya industri kreatif tapi dibuat oleh Indonesia sendiri. Ini juga ada tempat berjualan font, ada davon.com. Bisa teman-teman customize font teman-teman semua. Dan di sini sebenarnya cukup mudah untuk upload font dan nggak sesusah kalau kita mau jualan di Creative Market. Karena di Creative Market ada beberapa syarat yang harus kreator penuhi sebelum bisa seenggaknya berjualan ya, buka lapak di sini gitu. Dan yang terakhir itu ada Fiverr. Bisa teman-teman coba juga sebagai sarana buat dapetin klien. Dan di sini sudah disediakan fitur yang lengkap untuk teman-teman isi dan jasa apa yang bisa teman-teman berikan, yang bisa teman-teman tawarkan.
Nah, langkah apa sih yang teman-teman harus lakukan kalau misalnya dapat eh, pembeli pertama gitu ya, pemesan pertama? Yang pasti kita harus bisa loyal banget sama kliennya kita yang ini. Yang pertama kali kita harus punya komunikasi yang baik, entah itu kalau klien dari luar dari pakai bahasa Inggris, kalau dari Indonesia ya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Setelah itu kita bisa diskusikan atau bisa kita arahkan dulu ke mungkin si klien ini mau lihat eh, portfolio kita lebih detail, bisa kita arahkan, entah itu ada portfolio khusus ataupun ada sosial media khusus kita. Kita perintahkan dulu untuk lihat dulu apakah keinginannya memang sesuai di kita atau enggak gitu ya. Kemudian setelah itu kita coba tawarkan syarat dari kita gitu ya, ketentuan dari kita kalau mau buat satu project di kita itu sistemnya kayak gimana gitu ya. Apakah berapa persen penghasilan yang bisa teman-teman dapatkan ataupun dibagi dibagi untuk dua pihak secara adil, itu bisa teman-teman atur sendiri. Panduannya sebenarnya ada di YouTube juga, tidak ada yang bikin kayak apa ya, range harga yang rata-rata orang-orang pakai untuk masing-masing karya yang dibuat gitu ya. Misal teman-teman bikin karya cover sebuah buku misal, untuk range harga di Indonesia itu sudah ada di sana. Sudah ada. Nanti teman-teman tanya di aku juga kalau memang perlu lagi ada keperluan untuk apa ya, rate cardnya masing-masing karya ilustrasi atau lettering yang biasa dipakai di Indonesia. Kemudian kalau teman-teman sudah deal tentang harga, tentang ketentuan dan waktunya, teman-teman mulailah kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya, dengan semaksimal mungkin, dan terus buat bikin komunikasi sama klien ini jangan terputus. Takutnya nanti ketika di tengah-tengah project berjalan, eh, eh, paling sialnya kayak eh, kita udah bikin karyanya, tiba-tiba si klien ini putus hubungan gitu ya, putus kontak, dan bahkan DP pembayaran pertama pun belum dilunaskan gitu. Dan itu sering banget terjadi sama teman-teman eh, lettering dan ilustrasi yang banyak disesalin orang sih itu. Banyak rata-rata dari Indonesia sih klien yang kayak gitu, yang di luar tanggung jawab gitu. Dan setelah itu, setelah karya yang teman-teman buat bisa di ACC ya, bisa diterima dengan baik, pembayaran sudah lengkap, kemudian teman-teman boleh minta izin ke kliennya apakah karya yang teman-teman buat ini boleh dimasukkan ke portfolio atau enggak gitu ya. Dan coba bisa terus berkomunikasi sama klien, apa ya, seenggaknya jaga komunikasi biar sewaktu-waktu bisa dapat eh, repeat order lah untuk karya teman-teman yang diperlukan untuk lain waktu. Oke, kurang lebih untuk cara hire klien itu aja. Dan mungkin Kak Caca, makasih banyak untuk kesempatannya hari ini. Makasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak. Eh, Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung di kolom chat aja ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Widi buat penjelasannya. Menarik sekali ya teman-teman tentang industri lettering ini atau lettering art gitu ya. Nah, ini karena keterbatasan waktu mungkin kita ambil aja 3 pertanyaan ya. 3 atau 2 pertanyaan gitu ya Kak. Ini dari Kak Fitra ada yang nanya. Untuk membangun personal branding sebagai lettering artist, itu bagaimana cara memilih style yang baik? Apakah boleh mencoba berbagai style lettering atau lebih baik konsisten aja pakai satu lettering aja? Begitu Kak pertanyaannya. Oke, Eh, terima kasih Kak Fitra yang sudah bertanya. Eh, Kalau menurut pengalamanku ya, dari 2018 itu berjalan 3 tahun itu aku benar-benar coba untuk bikin karya dari berbagai macam style gitu ya. Dari berbagai macam style.
yang pasti jadi generalis dulu lah. Jadi penting banget buat kita explore dulu yang mana yang bikin kita nyaman gitu ya, style yang bikin kita oh into banget nih sama style ini sampai akhirnya yakin bisa bikin karya yang eh, lebih baik daripada style-style yang lain gitu. Untuk bangun personal branding sebagai lettering artist, penting banget untuk mulai aja dulu dari style apapun itu, entah itu mau coba sejak awal, coba sejak coba untuk berbagai macam style, dan aku rasa eh, kalau misalnya teman-teman ngerasa karyanya masih belum baik, posting aja dulu gitu. Jadi eh, orang yang datang ke akunnya kita itu bisa ngelihat dengan sendirinya gimana kitanya itu berkembang dari karya yang kita buat. Mungkin masih belum baik sampai akhirnya berjalan beberapa bulan, beberapa tahun itu bisa nemuin ciri khasnya kita sendiri dan bisa lebih bagus lagi di mata audiens. Itu sih Kak kita. Thank you ya. Oke, terima kasih Kak Widi buat penjelasannya. Semoga menjawab ya teman-teman. Oke, ini last question dari Caca ya. Nah, menurut Caca ini kan apa lettering art gitu ya atau ilustrasi lettering gitu ya. Itu kayak kaligrafi ya kurang lebih ya Kak. Nah, itu kan kayak apa ya di bagi Caca itu kayak itu sesuatu yang baru gitu ya. Nah, itu kalau dari segi komersilnya atau cara mendapatkan klien atau fokus kliennya itu kalau dari lettering itu biasanya menjurusnya kemana nih Kak? Kalau buat lettering gitu. Kalau ilustrasi kan mungkin bisa ke buku cerita anak. Nah, Oh kalau iya. lettering ini ke gimana gitu? Oke, aku cerita berdasarkan pengalaman aku ya. Aku Boleh, boleh. eh, sekarang itu dari awal tahun 2023 kemarin kalau nggak salah, aku gabung di salah satu penerbit Kak. Penerbit di sana aku sebagai external illustrator, external lettering artist gitu yang bikin cover novel, cover buku, tapi lebih ke lettering gitu, yang lebih ke style lettering. Jadi di sana aku kerja bisa dibilang pegawai tetapnya lah gitu. Dan itu udah bisa disebut sebagai pekerjaan utama kali ya. Dan mungkin contohnya dari sana sih. Eh, Kalau di teman-teman yang lain itu paling banyak selain daripada mereka posting daily di sosial media, mereka sebagai font developer gitu di beberapa marketplace itu mereka bikin font yang mereka bikin sendiri terus mereka komersilkan. Lebih banyak sih kayak gitu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Widi sudah menjawab kekepoan saya selama ini. Berarti bisa ya kalau misal eh, dan itu tergantung permintaan klien juga ya. Bisa juga untuk mungkin untuk kemasan ataupun buat cover buku Betul, betul. mungkin gitu juga bisa ya. Iya, iya. Oke, kembali lagi sama apa yang diminta sama klien gitu. Oke, menarik sekali ya pembahasan tentang hari ini gitu. Oke, Kak Widi mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang sudah join di kelas hari ini sebagai penutup kelas hari ini. Silahkan. Oke, teman-teman semuanya, aku ucapin terima kasih. Selamat sore juga untuk teman-teman yang sebentar lagi mau berbuka puasa. Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di sore hari ini. Eh, aku yakin teman-teman yang bergabung di sini adalah orang-orang yang benar-benar punya interest yang kuat gitu ya dalam belajar, belajar apapun itu, memulai punya keahlian di bidang hand lettering ini, nggak ada salahnya mulai aja dulu dari awal, dari dasar. Nanti untuk lettering sheet-nya aku share ke Kak Caca, mungkin bisa dibagikan di grup. Eh, jangan patah semangat buat teman-teman semuanya, karena eh, kayak yang aku rasain ya, aku mulai dari SMP bahkan, dan kalau kita mulai lebih dulu, maka pasti apa ya, bakal ada Tuhan bakal ngasih sesuatu yang wah di kemudian hari ya kalau kita terus bisa konsisten gitu sih.
Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Widi buat penjelasannya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan atau masih kepo tentang industri lettering, nanti boleh banget langsung DM Instagramnya Kak Widi. Jangan lupa di-follow juga dan Boleh, juga boleh. share keseruan kelas hari ini gitu ya teman-teman. Karena keterbatasan waktu, jadi kita cukup sampai jam 5 aja ya teman-teman gitu. Nanti kalau misalnya ada yang kepo-kepo atau pengen nanya lebih detail tentang lettering, bisa langsung ke Kak Widi di DM aja Instagramnya. Itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang disampaikan Kak Widi bermanfaat bagi teman-teman dan tetap semangat untuk berkarya. Jangan patah semangat. Dan mungkin kalau awal-awal kurang bagus atau kurang enak dilihat gitu ya, karena itu proses. Jadi tetap aja dilakukan, tetap konsisten gitu aja ya teman-teman dari aku. Selamat sore, selamat menjalankan puasa yang bentar lagi nanti akan buka gitu. Oke, see you. Bye-bye. Oke, terima kasih semuanya.